Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu suhu dan perubahannya. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Adapun kompetensi dasarnya yang pertama, KD 3.4 menganalisis konsep suhu, pemawaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. KD 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan pertama kita yang pertama adalah menjelaskan konsep suhu, membedakan jenis termometer berdasarkan bahan pembuatan, skala, dan fungsi, menentukan skala suhu menggunakan termometer yang berbeda. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, seorang anak sedang mengalami demam. Seseorang dengan tangannya memeriksa suhu tubuhnya. Kemudian gambar kedua, dua orang anak sedang mengomentari cuaca hari ini. Yang pertama mengatakan cuaca hari ini sangat panas. Orang kedua mengatakan, menurutku cuaca hari ini cukup dingin. Gambar pertama, apakah tangan kita bisa untuk mengukur suhu? Gambar kedua, mengapa setiap orang memiliki persepsi berbeda tentang suhu di suatu tempat? Untuk menjawab pertanyaan dari kedua gambar tersebut, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara mengetahui suhu benda. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa itu suhu. Yang kedua, bagian-bagian dari termometer. Yang ketiga, jenis-jenis termometer. Dan yang keempat, skala termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mendengar istilah suhu. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami demam, suhu tubuhnya yang tinggi, suhu udara pada siang hari terasa panas, atau suhu udara pada malam hari terasa dingin. Apakah suhu itu? Bagaimana cara mengukur suhu suatu benda? Perhatikan kegiatan berikut ini. Jadi ada 3 buah gelas yang berisi air. Gambar pertama, gelas berisi air dan es batu. Gambar kedua adalah gelas yang berisi air biasa. Dan yang ketiga adalah gelas yang berisi air panas. Suhu. Dari kegiatan tersebut, kita dapat membedakan suhu beberapa jenis air menggunakan tangan. Tangan dapat membedakan suhu melalui indera peraba. Indera peraba manusia di organ kulit, seperti kulit di tangan, dapat merasakan suhu hangat atau dingin. Namun, tangan tidak dapat digunakan sebagai alat ukur suhu karena tidak dapat memberikan nilai yang tepat. Misalnya, tangan tidak dapat menentukan berapa derajat suhu tubuh. Suhu merupakan ukuran panas dinginnya suatu zat yang dapat diukur menggunakan satuan. Satuan SI atau Satuan Internasional Suhu adalah Kelvin. Suhu dapat diukur menggunakan alat ukur suhu yang disebut termometer. Bagian-bagian termometer. Pada umumnya, termometer memiliki 5 bagian. Yang pertama adalah bagian tandon, yang fungsinya menampung zat cair pengisi. Yang kedua adalah zat cair pengisi.
Nah, zat cair pengisi ini bisa berupa zat cair seperti raksa dan alkohol. Kemudian bagian ketiga adalah titik tetap bawah. Adalah batas minimal ukuran termometer. Yang keempat adalah titik tetap atas. Adalah batas maksimal ukur termometer. Yang kelima adalah skala suhu. Menampilkan suhu yang terukur. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Yang kedua, termometer zat padat. Yang ketiga, termometer kristal cair. Yang keempat, termometer gas. Yang kelima, termometer digital. Dan yang keenam adalah termometer infrared. Termometer zat cair. Secara umum, termometer zat cair terbuat dari pipa kaca yang diisi dengan zat cair. Zat cair digunakan sebagai pengisi termometer karena zat cair akan mengalami perubahan volume jika suhunya berubah. Zat cair pengisi termometer yang sering digunakan yaitu raksa dan alkohol. Berdasarkan dua zat pengisi termometer ini dikenal istilah termometer alkohol dan termometer raksa. Alkohol dan raksa mempunyai kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai pengisi termometer. Kelebihan dan kekurangan cairan pengisi termometer. Jenis pengisi termometer berupa raksa memiliki kelebihan mudah dilihat karena mengilap, volume berubah secara teratur ketika terjadi perubahan suhu, tidak membasahi dinding, mempunyai titik beku min 40 derajat Celcius dan titik didih 350 derajat Celcius sehingga mempunyai jangkauan pengatur suhu cukup luas. Dapat terpanasi secara merata sehingga dapat menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat. Memiliki kekurangan, harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, dan merupakan zat beracun sehingga berbahaya jika tabungnya pecah. Jenis pengisi termometer berupa alkohol memiliki kelebihan, harganya lebih murah, mengalami perubahan volume yang besar walaupun kenaikan suhunya kecil sehingga dapat mengukur suhu dengan teliti. Mempunyai titik beku min 114 derajat Celcius dan titik didih 78 derajat Celcius sehingga dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Memiliki kekurangan, memiliki titik didih rendah 78 derajat Celcius sehingga pemakaian terbatas, tidak berwarna sehingga sulit dilihat, membasahi dinding kaca. Contoh termometer zat cair. Yang pertama, termometer dinding. Yang kedua, termometer badan atau termometer klinis. Termometer zat padat. Termometer zat padat menggunakan zat padat sebagai zat yang akan berubah volumenya ketika mendeteksi adanya perubahan suhu dari benda yang diukur. Contoh termometer zat padat adalah termometer bimetal. Termometer kristal cair. Termometer jenis ini menggunakan bahan kristal cair yang akan mengalami perubahan warna ketika menerima perubahan suhu. Bentuk dari termometer ini tipis. Penggunaannya sangat mudah, yaitu ditempelkan ke objek yang akan diukur suhunya. Termometer gas. Termometer jenis ini menggunakan sifat perubahan gas ketika terjadi perubahan suhu benda atau lingkungan. Termometer digital. Termometer digital adalah termometer yang mampu menampilkan tingkat suhu secara pasti. Kepastian tingkat suhu disajikan dalam bentuk angka yang muncul pada display suhu di termometer tersebut. Termometer digital bekerja berdasarkan hasil kerja termokopel. Termokopel adalah sensor suhu elektronik yang mampu mengubah perubahan suhu suatu benda menjadi bentuk perubahan tegangan listrik.
Perubahan tegangan listrik inilah yang menghasilkan nilai suhu secara digital. Termometer inframerah atau infrared. Inframerah termometer menawarkan kemampuan untuk mendeteksi temperatur secara optik selama objek diamati. Prinsip kerja termometer ini dengan mengukur radiasi energi sinar inframerah kemudian dikonversikan ke nilai suhu. Termometer ini juga menawarkan metode pengukuran suhu yang cepat dan akurat dengan objek dari kejauhan dan tanpa disentuh. Termometer ini sangat sesuai untuk mengukur objek lingkungan bahaya atau adanya kebutuhan menghindar dari daerah kontaminasi objek seperti makanan, alat medis, serta obat-obatan. Suhu dengan dinyatakan dalam satuan Kelvin biasa disebut dengan suhu mutlak. Suhu dapat diukur secara tepat dan akurat menggunakan termometer. Proses pengukuran suhu dapat tidak tepat secara akurat jika terjadi kerusakan termometer. Rusaknya termometer bisa disebabkan oleh penggunaan serta cara perawatan termometer. Itulah sebabnya kalian harus menggunakan termometer sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai contoh yaitu jangan menggunakan termometer badan untuk mengukur suhu air mendidih. Selain itu, perawatan untuk termometer perlu dilakukan, contohnya dengan menyimpan termometer pada suhu lingkungan. Skala termometer. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah skala-skala termometer, penemunya, titik tetap bawah dan titik tetap atas, skalanya, dan satuannya. Yang pertama, skala termometer Celsius, penemunya Andreas Celsius dari Swedia. Titik tetap bawahnya 0 derajat, titik tetap atasnya 100 derajat, skalanya 100 derajat, satuannya derajat Celsius. Yang kedua, Reaumur, penemunya Reaumur dari Prancis. Titik tetap bawahnya 0 derajat, titik tetap atasnya 80 derajat, skalanya 80 derajat, satuannya derajat Reaumur. Yang ketiga, Fahrenheit, penemunya Gabriel de Fahrenheit dari Jerman. Titik tetap bawahnya 32 derajat, titik tetap atasnya 212 derajat, skalanya 180 derajat, satuannya derajat Fahrenheit. Yang keempat, Kelvin, penemunya Lord Kelvin dari Inggris. Titik tetap bawahnya 273 derajat, titik tetap atasnya 373 derajat, skalanya 100 derajat, satuannya Kelvin. Perhatikan gambar perbandingan skala suhu termometer Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin berikut. Yang pertama, termometer Reaumur. Titik tetap bawahnya 0 derajat, titik tetap atasnya 80 derajat. Jumlah skalanya 80. Termometer Celsius, titik tetap bawahnya 0 derajat, titik tetap atasnya 100 derajat, jumlah skalanya 100. Termometer Fahrenheit, titik tetap bawahnya 30 derajat, titik tetap atasnya 212 derajat, jumlah skalanya 180. Termometer Kelvin, titik tetap bawahnya 273, titik tetap atasnya 373, sehingga jumlah skalanya 100. Cara dan rumus konversi suhu atau temperatur. Dari gambar perbandingan tentang skala dari termometer tadi, terlihat bahwa 100 skala Celsius sama dengan 80 skala Reaumur sama dengan 180 skala Fahrenheit sama dengan 100 skala Kelvin.
Perbandingan skala keempat jenis-jenis termometer tersebut sama dengan skala Celsius banding skala Reaumur banding skala Fahrenheit banding skala Kelvin sama dengan 100 banding 80 banding 180 banding 100 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Berdasarkan perbandingan skala tersebut, kamu dapat mengkonversikan suhu dari skala Celsius ke Reaumur atau sebaliknya. Demikian juga dengan skala dari termometer lainnya. Perhatikan rumus-rumus konversi dari termometer pada tabel berikut ini. Dari Celsius ke Reaumur menggunakan rumus 4/5 Celsius. Celsius ke Fahrenheit rumusnya 9/5 Celsius ditambah 32. Celsius ke Kelvin rumusnya Celsius ditambah 273. Dari Reaumur ke Celsius rumusnya 5/4 Reaumur. Dari Reaumur ke Fahrenheit rumusnya 9/4 Reaumur ditambah 32. Dari Reaumur ke Kelvin rumusnya 5/4 Reaumur ditambah 273. Dari Fahrenheit ke Celsius rumusnya 5/9 dikali Fahrenheit dikurang 32. Dari Fahrenheit ke Reaumur rumusnya 4/9 dikali Fahrenheit dikurang 32. Dari Kelvin ke Celsius rumusnya Kelvin dikurang 273. Dari Kelvin ke Reaumur rumusnya 4/5 kali Kelvin kurang 273. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat melihat konversi beberapa skala termometer. Dalam mengkonversi skala termometer, pembilang menunjukkan angka perbandingan skala yang dicari, dan penyebut menunjukkan angka perbandingan skala yang diketahui. Pada skala Fahrenheit harus ditambah atau dikurangi 32. Hal itu berfungsi untuk menyetarakan titik tetap bawah dengan skala Celsius dan Reaumur. Contoh soal. Pada pagi hari, aplikasi di handphone menunjukkan suhu ruangan saat itu 20 derajat Celcius. Jika suhu ruangan dikonversi dalam satuan Fahrenheit menjadi, diketahui T derajat Celcius sama dengan 20 derajat Celcius. Ditanyakan T derajat Fahrenheit sama dengan, jawab. T derajat Fahrenheit sama dengan 9/5 kali T derajat Celcius ditambah 32. Sama dengan 9/5 kali 20 derajat Celcius ditambah 32. Hasilnya 68 derajat Fahrenheit. Jadi suhu ruangan yang terukur sebesar 68 derajat Fahrenheit. Ada kalanya kamu menemukan dua termometer berbeda skalanya, misalnya X dan Y. Saat kamu mengukur suhu menggunakan termometer X dan ingin menghitung suhu yang terukur pada termometer Y, maka kamu dapat menggunakan perbandingan sebagai berikut. T derajat X kurang TB derajat X per TA derajat X kurang TB derajat X sama dengan T derajat Y kurang TB derajat Y per TA derajat Y kurang TB derajat Y. Dengan keterangan T derajat X sama dengan suhu yang terukur termometer X. TB derajat X sama dengan titik tetap bawah termometer X. TA derajat X sama dengan titik tetap atas termometer X. T derajat Y sama dengan suhu yang terukur termometer Y. TB derajat Y sama dengan titik tetap bawah termometer Y. TA derajat Y sama dengan titik tetap atas termometer Y. Di laboratorium terdapat termometer X dan Y dengan spesifikasi seperti dalam tabel berikut.
Jenis termometer X memiliki titik didih 100 derajat X, titik beku 0 derajat X. Jenis termometer Y titik didihnya 130 derajat X, titik bekunya min 20 derajat X. Suatu larutan diukur menggunakan termometer X menunjukkan suhu 60 derajat X. Jika larutan tersebut diukur menggunakan termometer Y, suhu yang ditunjukkan sebesar diketahui. T derajat X sama dengan 60 derajat X, T A derajat X sama dengan 100 derajat X. TB derajat X sama dengan 0 derajat X, TB derajat Y sama dengan min 20 derajat X. TA derajat Y sama dengan 130 derajat X. Ditanyakan T derajat Y sama dengan, jawab menggunakan rumus T derajat X kurang TB derajat X per TA derajat X kurang TB derajat X sama dengan T derajat Y kurang TB derajat Y per TA derajat Y kurang TB derajat Y. Hasilnya 60 kurang 0 derajat X per 100 kurang 0 derajat X sama dengan T kurang dalam kurung min 20 tutup kurung derajat Y per 130 kurang dalam kurung min 20 tutup kurung derajat Y. Sama dengan 60 per 100 kurang T tambah 20 per 150. Hasilnya T tambah 20 sama dengan 3 per 2 kali 60. Sama dengan T sama dengan 90 kurang 20 sama dengan 70. Jadi larutan yang diukur menggunakan termometer Y menunjukkan suhu sebesar 70 derajat Y. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Akan dilanjutkan minggu depan. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas yang dilampirkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.